Dahulu di tanah Pasundan, ada seorang raja bernama Pangeran Girilayang. Ia masih keturunan Raja Pajajaran. Pangeran Girilayang adalah seorang raja yang arif dan bijaksana dalam memerintah negara. Ia dibantu oleh adik perempuannya yang bernama Putri Girilarang dan seorang patih bernama Endang Cap. Suatu hari, Pangeran Girilayang sedang bercakap-cakap dengan adiknya di pendopo istana. Putri Girilayang berkata kepada kakaknya, "Kanda, Dinda ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelumnya Dinda mohon maaf jika nantinya ada perkataan Dinda yang menyinggung perasaan Kanda," kata Putri Girilarang. "Ada apa yang ingin kamu katakan, adikku?" ujar Pangeran Girilayang. "Begini, Kanda, Dinda sudah lama membantu Kanda mengelola negeri ini dan sudah banyak pula ilmu yang Dinda peroleh dari Kanda. Tapi, Dinda merasa perlu banyak belajar lagi. Sekiranya Kanda mengizinkan, Dinda ingin pergi merantau untuk menambah ilmu." Mendengar permintaan itu, Pangeran Girilayang tertegun. Ia merasa amat berat melepas kepergian adiknya, namun tak ada alasan baginya untuk menolak permintaan tersebut. Ia pun mengelus-elus kepala adiknya, lalu berkata, "Adikku, engkaulah satu-satunya yang Kanda sayangi. Tapi, jika itu sudah menjadi tekanmu, Kanda merestui kepergian Dinda." "Semoga Dinda tidak mendapat rintangan apapun," kata Pangeran Girilayang. "Ingat pesan Kanda, jika berjalan ke arah timur, Dinda jangan sampai melampaui perbatasan." "Baik, Kanda. Terima kasih atas doa restu Kanda," ucap Putri Girilarang. Keesokan paginya, Putri Girilarang bersiap-siap. Setelah berpamitan kepada kakaknya, berangkatlah ia menuju ke arah timur dengan berjalan kaki seorang diri. Setelah berbulan-bulan keluar masuk hutan, menyeberangi sungai, serta mendaki gunung dan lembah, sampailah ia di sebuah hutan belantara yang sepi. Hanya suara-suara binatang hutan yang terdengar saling bersahut-sahut. Putri Girilarang terus berjalan di antara pepohonan. Alangkah terkejutnya sang putri, ia menemukan sebuah taman yang indah di pedalaman hutan. Di tengah taman itu, terdapat sebuah kolam yang airnya sangat jernih. Kolam itu dikelilingi pula tanaman bunga yang beraneka warna. Putri pun tak kuasa menahan rasa kagum menyaksikan pemandangan itu. Oh, pemandangan yang sungguh indah. Tapi, kenapa ada taman di tengah hutan ini? Heran sang putri, siapa yang membuatnya? Putri Girilarang duduk di pinggir kolam, lalu merendam kedua kakinya ke dalam air. Setelah merasakan kesejukan air itu, ia lalu berpikiran ingin mandi. "Sebaiknya aku mandi saja di kolam ini untuk menghilangkan rasa letih," gumamnya. Sang putri pun segera menanggalkan pakaian dan meletakkannya di pinggir kolam. Ia lalu mencebur ke dalam kolam dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Sejuknya air kolam itu terasa menusuk hingga ke ubun-ubunnya. Ketika sang putri sedang asyik berendam di kolam itu, tanpa disadari ada seorang lelaki setengah baya menuju ke kolam. Lelaki itu adalah seorang patih dari sebuah kerajaan di Jawa yang bertugas merawat dan menjaga kolam itu agar tetap bersih. Taman itu merupakan tempat Raja Jawa beristirahat sepulang dari berburu. Patih itu terkejut begitu melihat seorang putri cantik sedang mandi di kolam. Cepat-cepatlah ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar sambil mengawasi putri itu. Cantik sekali putri itu, bagaikan bidadari dari kahyangan, kagum patih itu. Tapi, siapa putri itu dan dari mana asalnya? Sang patih tiba-tiba teringat pada rajanya yang sedang mencari pasangan untuk dijadikan permaisuri. Raja pasti tertarik pada putri itu, pikirnya. Tanpa berpikir panjang, patih itu segera mengambil pakaian sang putri. Rupanya, sang putri mengetahuinya. Ketika putri naik ke darat hendak merebut pakaiannya, patih itu segera berlari, sang putri pun segera mengejarnya. Sang patih sengaja memperlambat langkahnya agar sang putri terus mengikutinya hingga ke istana. Setiba di istana, patih itu segera menyerahkan pakaian sang putri kepada sang raja. "Ampun, Gusti, hamba mempersembahkan sebuah bingkisan untuk Gusti," sembah patih itu. "Hai, pakaian siapa ini?" tanya sang raja heran. Pakaian itu milik seorang putri. Putri itu sedang mandi di kolam Gusti.
Entah Patih itu, putri itu cantik jelita bagai bidadari. Barangkali saja Gusti tertarik padanya. Wah, kamu memang Patih yang pengertian? Mana putri itu? Tanya sang raja. Belum sempat Patih itu menjawab, tiba-tiba Putri Girilarang muncul dan berteriak. Hai, pencuri, cepat kembalikan pakaianku. Serunya, dasar kalian tidak sopan. Beraninya mencuri pakaian wanita yang sedang mandi. Jantung sang raja langsung berdetak kencang saat melihat kecantikan Putri Girilarang. Raja tersenyum lalu menyapa sang putri dengan kata-kata lembut. Maafkan kami atas perlakuan Patihku, putri cantik, ucap sang raja. Hai, pencuri, cepat kembalikan pakaianku. Kalau tidak, aku hancurkan seluruh isi keraton ini. Ancam sang putri. Sabar, putri, ujar sang raja dengan tenang. Kami tidak ingin mencari keributan. Sebaiknya putri beristirahat dulu. Setelah itu, kami akan menyerahkan pakaian putri. Dengan kata-kata lembut sang raja, hati Putri Girilarang akhirnya luluh. Setelah mandi dan beristirahat, ia pun berunding dengan sang raja. Maaf, putri, kalau boleh saya tahu, siapa sebenarnya putri dan berasal dari mana? Tanya sang raja. Putri Girilarang pun memperkenalkan namanya, lalu menjelaskan asal-usulnya. Mendengar penjelasan itu, sang raja pun mengungkapkan isi hatinya. Begini, sebenarnya aku memang sedang mencari istri untuk kujadikan permaisuri. Kebetulan sekali aku telah bertemu dengan putri yang selama ini kudambakan. Bersediakah putri menjadi permaisuriku? Pinang sang raja. Mendengar permintaan itu, tiba-tiba sang putri merasa sekujur tubuhnya menjadi lemah. Kekuatannya terasa tersedot oleh kekuatan gaib. Pada saat itulah, ia baru tersadar dan teringat pada nasihat kakaknya dirinya telah melewati perbatasan sebelah timur sehingga kesaktiannya hilang. Dengan terpaksa, ia pun menerima lamaran sang raja. Baiklah, aku terima lamaran Gusti. Tapi dengan syarat kaum laki-laki tidak mencampuri urusan perempuan, pinta sang putri. Sang raja menyanggupi permintaan itu. Beberapa hari kemudian, pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan amat meriah. Sejak itulah, putri keturunan Pajajaran itu menjadi permaisuri raja. Suatu hari, Putri Girilarang menanak nasi lalu pergi mandi. Beberapa saat kemudian, diam-diam sang raja membuka kuali yang airnya sedang mendidih. Ia penasaran ingin mengetahui istrinya sedang masak apa. Alangkah terkejut dia setelah membuka kuali itu, yang ternyata isinya hanya setangkai padi. Setelah mengamatinya sejenak, padi itu ia masukkan ke kuali dan menutupnya kembali. Putri Girilarang baru saja selesai mandi dan kembali ke dapur. Betapa marahnya ia setelah mengetahui padi di dalam kuali tak kunjung matang. Dengan perasaan kecewa, ia menghampiri suaminya. Engkau telah melanggar janjimu, engkau telah berani membuka rahasia perempuan, hardik sang putri. Tanpa berkata-kata lagi, Putri Girilarang segera meninggalkan istana menuju keraton kakaknya. Setiba di sana, ia langsung merangkul kakaknya sambil menangis. Maafkan Dinda. Dinda tidak menghiraukan nasihat Kanda, tangis sang putri. Putri yang sedang hamil tua itu kemudian menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya. Sudahlah, Dinda, lupakanlah semua kejadian yang sudah lalu, ujar Girilayang, beristirahatlah, kasihan bayi yang ada di dalam kandunganmu. Selang beberapa hari kemudian, Putri Girilarang pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Adipati Jatiserang. Kehadiran anak itu tentu saja mencemaskan hati Pangeran Girilayang. Ia khawatir kalau tentara kerajaan suami adiknya datang menyerang hendak mengambil Adipati Jatiserang. Kekhawatiran itu akhirnya datang juga ketika sang pangeran mendapat petunjuk dari kakeknya melalui mimpi bahwa mereka akan datang mengambil keponakannya. Pangeran Girilayang pun segera berunding dengan patihnya Endang Capang serta para menterinya agar membuat kulah lubang besar di bawah tanah sebanyak 4 buah. Keempat kulah itu akan dijadikan sebagai tempat persembunyian keluarga keraton termasuk Putri Layang dan putranya. Hai, di mana raja kalian? Tanya Patih Mangkunagara.
Kami kemari mencari Putri Larang dan putranya. Maaf, Tuan-tuan. Pangeran Giri Layang dan Putri Giri Larang sudah wafat, sementara Adipati Jatiserang, putra-putri Giri Larang, sedang menuntut ilmu ke negeri seberang, jawab Patih Endang Capang. Kedua patih tersebut tidak percaya dengan jawaban itu. Akhirnya, Patih Endang Capang segera membawa mereka ke tempat Pangeran Giri Layang dan Putri Giri Larang bersembunyi. Karena tidak percaya, kedua patih Majapahit itu berniat untuk menggali kulah yang mirip makam tersebut. Namun, baru saja mereka mulai menggali. Tiba-tiba seluruh badan mereka menjadi lemas dan tak bertenaga. Rupanya, kekuatan mereka terhisap oleh kesaktian Pangeran Giri Layang dari dalam kulah tersebut karena gagal melaksanakan tugas. Patih Mangkunagara pun memerintahkan tentaranya agar tidak pulang dulu ke istana. Para prajuritku, jangan ada yang pulang ke istana. Ujar patih itu, malulah rasanya pulang dengan tangan hampa. Sebaiknya kita ngalawung bertemu berhadap-hadapan saja di sini sambil menunggu Putri Giri Larang keluar, sebab aku yakin ia bersembunyi. Seluruh tentara pun menetap di tempat tersebut untuk mengenang peristiwa Ngawalung, maka tempat itu dinamakan Negara Giri Lawungan yang kini dikenal dengan sebutan Babakan Jawa. Sudah dulu ya cerita Giri Lawungannya. Tunggu cerita selanjutnya ya.